Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baiklah, kali ini kita akan membahas ayat 31 dari surat Al-A'raf. Adapun terjemahan dari ayat 31 surat Al-A'raf adalah sebagai berikut. Artinya, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Terkait dengan ayat ini, ayat yang mulia ini adalah bantahan terhadap orang-orang musyrik berkaitan dengan perbuatan yang biasa mereka lakukan, yaitu tawaf di Baitullah, di Ka'bah, dalam keadaan telanjang, sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Muslim, An-Nasai dan Ibnu Jarir rahimahumullah, dan lafaz hadis miliknya dari Ibnu Abbad radhiyallahu anhuma. Dia berkata, dahulu mereka melakukan tawaf di Al-Bait, yaitu Ka'bah, dalam keadaan telanjang, baik kaum laki-laki maupun kaum wanita. Kaum laki-laki melaksanakannya di siang hari, dan kaum wanita melaksanakannya di malam hari. Seseorang wanita biasa berkata, pada hari ini tampak seluruhnya atau sebagiannya, dan apa yang nampak darinya tidaklah aku halalkan. Oleh sebab itu Allah Ta'ala berfirman dalam ayat 31 surat Al-A'raf ini, yang mana sudah kita bacakan tadi, yaitu artinya, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap kali memasuki masjid. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, yang dimaksud dengan perhiasan adalah pakaian, yaitu sesuatu yang digunakan untuk menutupi aurat dan hal-hal lain dari kain dan perhiasan yang baik. Jadi mereka diperintahkan untuk memakai perhiasan atau pakaian mereka yang indah di setiap memasuki masjid untuk sholat. Demikian halnya yang dikatakan oleh Mujahid, Sa'id bin Jubair, Qatadah, dan banyak lagi dari imam-imam kaum salaf di dalam tafsir mereka, yaitu bahwa ayat tersebut turun berkaitan dengan tawaf yang dilaksanakan oleh orang-orang musyrik di Al-Bait atau Ka'bah dalam keadaan telanjang. Sebab dari turunnya ayat tersebut dan sunnah yang semakna dengannya, ini ialah kita dianjurkan berhias diri ketika hendak melaksanakan sholat, apalagi pada hari Jumat dan pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Hendaklah memakai minyak wangi karena termasuk dari perhiasan, dan menggunakan siwak karena termasuk dari penyempurna kebersihan. Di antara pakaian yang paling afdol adalah pakaian yang berwarna putih, sebagaimana hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pakailah oleh kalian pakaian yang berwarna putih, karena pakaian putih adalah pakaian yang terbaik bagi kalian, dan kafankanlah juga dengannya orang-orang yang meninggal dunia dari kalian, dan sesungguhnya sebaik-baik celak kalian adalah ismit, karena ismit itu dapat mencerahkan pandangan mata dan menumbuhkan bulu mata. Hadis tersebut isnadnya jayyid. Para perawinya menurut persyaratan Muslim rahimahullah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah rahimahumullah. Dan At-Tirmizi rahimahullah berkata mengenai hadis ini adalah hadis ini hasan sahih. Imam Ahmad
dan ahlu sunan, dan maksudnya ahlu sunan adalah Abu Daud, Tirmizi, An-Nasai, dan Ibnu Majah rahimahullah, meriwayatkan dengan isnad yang jayyid dari Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, gunakanlah oleh kalian pakaian yang putih dan pakailah selalu, karena pakaian putih itu lebih suci dan lebih baik, dan kafankanlah dengannya, maksudnya dengan pakaian putih tersebut, dengan bahan kain warna putih tersebut, untuk orang-orang yang meninggal dunia di antara kalian. Selanjutnya adalah larangan bersikap israf atau berlebih-lebihan, baik dalam hal makanan dan minuman. Terkait dengan firman Allah ayat 31 surat Al-A'raf yang kita sedang bahas ini, di mana Allah berfirman yang artinya makan dan minumlah tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Sebagian kaum salaf berkata, Allah Ta'ala telah menghimpun seluruh masalah kesehatan dalam setengah ayat, yaitu makan dan minumlah tetapi jangan berlebihan. Ini adalah kalimat dalam ayat 31 surat Al-A'raf. Terkait dengan hal ini Al-Bukhari rahimahullah berkata bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, makanlah apa yang kamu suka dan pakailah apa yang kamu suka, jangan berlebih-lebihan. Jadi makanlah apa yang kamu suka dan pakailah apa yang kamu suka, namun hindarilah olehmu dua perkara, yaitu jangan berlebih-lebihan dan sombong. Ibnu Jarir rahimahullah juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, Allah Ta'ala menghalalkan makan dan minum selama tidak berlebihan atau selama tidak berlebih-lebihan atau sombong. Isnad dari hadis ini ya as-sahih. Sedangkan Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, makanlah, minumlah, berpakaianlah, dan bersedekahlah tanpa sombong dan tanpa berlebih-lebihan, karena Allah suka melihat nikmat yang diberikan kepada hambanya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh An-Nasai dan Ibnu Majah rahimahullah dengan lafaz yang hampir sama. Sedangkan Imam Ahmad rahimahullah juga meriwayatkan dari Al-Miqdam bin Ma'di Yathrib Al-Kindi radhiyallahu anhu. Dia berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah anak Adam memenuhi suatu wadah pun yang lebih buruk daripada perutnya. Cukuplah bagi anak Adam beberapa suap makanan untuk menegakkan tulang punggungnya. Jika dia memang harus melakukannya, maka sepertiga untuk makanan, sepertiganya untuk minuman, dan sepertiga lagi untuk nafasnya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh An-Nasai dan At-Tirmizi rahimahumullah. Dan dia berkata hadis tersebut hasan. Di dalam naskah yang lain disebutkan hasan. As-Sudi rahimahullah berkata, dahulu orang-orang yang melaksanakan tawaf di Al-Bait Ka'bah dengan telanjang mengharamkan atas diri mereka sendiri minyak samin selama mereka tinggal di musim haji. Maka Allah Ta'ala berfirman kepada mereka, makan dan minumlah tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Ini adalah ayat 31 surat Al-A'raf. Dan As-Sudi berkata, janganlah kalian berlebih-lebihan dalam mengharamkan, di dalam mengharamkan.
Abdurrahman bin Zaid bin Aslam rahimahullah berkata berkaitan dengan firman Allah, tetapi jangan berlebihan. Ibnu Jarir rahimahullah berkata, firman Allah Ta'ala pada ayat 31 surat Al-A'raf, itu terdapat kalimat, sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Juga Allah Ta'ala telah berfirman, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menyukai orang yang melampaui batasannya, baik dalam sesuatu yang halal maupun sesuatu yang haram. Dan orang-orang yang berlebih-lebihan dalam hal yang Allah Ta'ala halalkan, baik dengan menghalalkan sesuatu yang haram dan atau mengharamkan sesuatu yang halal, tetapi Allah Ta'ala menyukai jika seseorang menghalalkan apa yang telah Allah Ta'ala halalkan dan mengharamkan apa yang Allah. Demikianlah makna atau terjemahan dari surat Al-A'raf ayat 31. Dan sebagai penutup, jadi Allah Ta'ala itu menyukai jika seseorang menghalalkan apa yang telah Allah Ta'ala halalkan dan mengharamkan apa yang telah Allah Ta'ala haramkan. Itulah hakikat keadilan yang telah Allah Ta'ala perintahkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.